Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali firman menyapa dari gereja HKBP Petojo datang ke hadapan kita semua. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di pagi yang indah ini kami akan memulai berbagai aktivitas kami. Tetapi sebelum itu kami lakukan, Tuhan juga memberangkatkan kami melalui firman-Mu. Ajari dan biarlah firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan, yang menjadi sumber kekuatan kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa pada pagi yang indah ini terambil dalam kitab Markus 9 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Demikian firman Tuhan. Ada istilah berlomba-lomba untuk juara. Apa yang kita lihat dari statement tadi? Siapa yang tidak ingin menjadi juara? Ya, tidak saya katakan juara 1, juara 3, atau 2 atau 3, tapi justru ada kebanggaan bila ada di antara kita masuk nominasi atau lagi kita menjadi juara 1. Seperti itulah iman dan seperti itulah juga pengharapan yang Tuhan berikan. Di mata Tuhan, kitalah yang paling istimewa. Di mata Tuhan, kitalah yang paling juara. Di mata Tuhan, kitalah juga yang akan lebih mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Namun, sebelum kita menerima juara atau penghargaan yang dari Tuhan, tentunya ada proses yang harus kita jalani. Seperti apa gambaran proses tersebut? Ternyata proses yang dimaksud adalah bagaimana kita juga bisa menjadi orang yang terdahulu. Artinya, orang yang terdahulu bagaikan dunia ini. Terkadang juga kita menjadi orang-orang yang terpinggirkan. Kita dianggap bodoh. Kita menjadi orang yang termarginalkan, dianggap sampah masyarakat. Tetapi justru yang dikatakan Tuhan adalah ketika kita menjadi orang yang terdahulu, hendaklah kita menjadi orang yang terakhir. Artinya apa? Ya, kalau kita ingat, kalau menjadi orang yang terakhir adalah bukti. Ya, orang yang terakhir gambarannya adalah bagaikan sebuah pertandingan itu. Kita masuk final. Ya, dan kita juga akan mendapatkan hadiah itu. Tetapi untuk mendapatkan penghargaan itu dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan juga kekuatan, dibutuhkan juga kemampuan untuk melayani. Oleh sebab itu, mari jadilah pelayan untuk semua. Jadilah duta-duta Injil yang menjawab pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Dan jadilah juga pelayan Tuhan yang setia. Kenapa demikian? Karena yang terdahulu dan atau yang terakhir itulah yang ingin Tuhan nyatakan itu. Kenapa demikian? Karena ketika kita hanya menginginkan yang utama, padahal kita lupa di dalam proses yang utama itu, tentunya ini juga menyakiti hati Tuhan. Tetapi biarlah ketika kita yang terakhir itulah ia menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan kita mau menjadi pelayan Tuhan. Baik melalui perkataan, perbuatan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah membuka hati dan pemikiran kami. Terlebih Tuhan juga meminta kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Biarlah ketika kami melayani Tuhan, kami juga bisa merasakan anugerah, penyertaan dan kasih karunia yang dari Tuhan. Berkati kehidupan kami Tuhan, berkati pekerjaan dan usaha kami. Berkati anak-anak kami dalam dunia pendidikan dan pergaulan. Berkati juga jemaat-Mu ketika mereka terbaring sakit, baik dalam rumah sakit ataupun di rumah. Biarlah mereka dalam perawatan yang dari Tuhan, melalui perawatan para medis, obat, makanan, dan kesembuhan. Berkati kehidupan kami Tuhan, hadirkan damai sejahtera yang dari Tuhan.
Terpujilah namamu, dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadilah pelayan Tuhan yang setia, yang mengutamakan kehendak Tuhan. Dan itulah ia menjanji Tuhan untuk memberikan mahkota penghargaan yang utama, kehidupan kekal di tengah-tengah kehidupan kita.